pemimpin yang baik itu pemimpin yang muncul dan otentik dari hasil akumulasi peristiwa dan historical dan value-nya. Pemimpin itu soal skill. Pemimpin itu soal bagaimana kita meregulasi diri, self-awareness, gitu, self-concepting, terus juga bagaimana kita tahu purposes secara sendiri itu seperti apa. Kita boleh punya role model, kita punya mentor, itu penting banget. Tapi kemudian jangan sampai kita menjadi orang lain. Gitu. Makanya penting banget ketika sudah berangkat, kita percaya seorang pemimpin, kita juga berangkat. Kita menjadi pemimpin yang sudah bisa memimpin diri sendiri kan. Nah, sudah mengenal nih diri sendiri, berarti tahu dong harusnya jadi pemimpin seperti apa. Semua orang adalah pemimpin. Semua orang. Tapi karena semua orang adalah pemimpin, berarti setiap orang punya potensi dan juga otentik tersendiri dari masing-masing gaya kepemimpinannya. Gitu. Jadi nggak harus diseragamkan. Kalau seragam nanti malah jadi kayak pabrik kan. Pabrik ini seragam semuanya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Fahriza di podcast Deep Talks Indonesia. Di sini it's an honor untuk ada tamu nih dari pemimpin.id, managing directornya langsung. Ini orang luar biasa, Jensa Rahman. Terima kasih banyak sudah hadir di Deep Talks Indonesia, Jensa. Terima kasih telah diundang, Fahriza. Ini menarik banget nih. Jadi kita kan mungkin bulan kemarin gitu ya baru ketemu di acara Divergent ya. Di sana banyak diskusi-diskusi lah terkait bagaimana Indonesia ini kedepannya menjadi Indonesia yang maju gitu ya, emas 2045. Dan menariknya untuk Jensa ini kan sekarang menjadi leader ya, managing director di pemimpin.id, di mana pemimpin.id ini merupakan wadah untuk mencetak pemimpin-pemimpin di generasi baru ya. Nah, tapi sebelum kita bahas terkait Indonesia ke depannya, saya pengen tahu dulu nih backgroundnya dari Mas Jensa ini seperti apa nih sebelumnya sampai mencapai titik menjadi managing director di Pemimpin ID, dan kenapa memilih karir di sana itu penting kan, karena banyak mungkin pemuda itu sekarang ini sudah mulai lebih kritis menanyakan kenapa kita harus berkarir di sini gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya ngomongin dari mana backgroundnya, pertama sebenarnya saya jurusannya HI dulu. HI. Tapi HI banyak generalis. Betul, cukup generalis makanya. Tapi karena generalis itu akhirnya kan seperti halnya teman-teman yang masih baru lulus atau fresh graduate pasti sedang cemas. Dalam artian mungkin di generasi saya medium 14-13 itu kayaknya tidak semenjamur sekarang program-program magang, program internship. Kita harus dulu kayak apply bawa kertas nih, apply kirim surat menyurat tuh harus penting banget. Email kayaknya masih sudah ada, cuma memang biasanya belum terlalu terpakai lah di beberapa institusi gitu. Dan akhirnya kayak dapat tuh kecemasan tersebut gitu. Jadi sama seperti teman-teman semuanya. Jadi pencarian jati diri, saya berkarir di bidang apa, itu memang sudah cemas tuh pada saat itu gitu. Akhirnya karena sadar, walaupun di perkuliahan cukup aktif gitu ya, berorganisasi baik di luar maupun di internal gitu. Tapi kemudian setelah lulus pengen eksplorasi. Sebenarnya saya cocoknya bekerja di bidang apa gitu. Saya pernah ngerjain semuanya, maksudnya dalam artian kayak akhirnya cobain IO pernah, jadi guru pernah, jadi researcher pernah gitu. Jadi cukup beragam tuh. Tapi beragamnya itu akhirnya saya jadi belajar gitu. Oh ternyata memang kita ya proses gitu ya, proses skill, menajamkan skill, mencari skill, kita harus seperti apa tuh di situ tuh cukup tergodok. Dan akhirnya berkembang, fokus ke bidang pendidikan, senang banget sama bidang pendidikan, lanjut S2, terus setelah lulus ikutlah program
salah satu program di Jawa Barat lah gitu, namanya Jabar Innovation Fellowship. Waktu itu program pertama ngundang sekitar kayaknya ada 30 orang dari berbagai macam latar belakang, ada ASN, ada ex Big Four gitu ya. I see. Terus juga ada memang dosen, ada mahasiswa, cukup beragam gitu. Kita ibaratnya jadi bagian tim inovasi di beberapa OPD di Jawa Barat. Gitu. Itu cukup mempercepat, mengakselerasi networking dan juga sistem thinking berpikir ya. Oh sepertinya mengentaskan solusi atau problem solving seperti ini gitu. Terpaparlah situ, akhirnya beberapa saat kemudian kita coba fokus ke, akhirnya saya buat namanya Ever Idea Education. I see. So, itu salah satu NGO juga, cuma fokusnya kita ke gamifikasi dan juga gamifikasi AR/VR gitu. Jadi cukup diverse gitu ya. HI tiba-tiba masuk ke tech juga gitu terus pendidikan juga gitu. Waktu itu pandemi langsung ada gitu. Akhirnya beberapa saat kemudian di situ juga ya tadi saya pikir saya seorang generalis akhirnya gitu. Akhirnya mau tidak mau ya harus paham tentang coding walaupun masih atasnya shallow lah gitu. Tapi paham alur berpikir programmer itu seperti apa. Terus juga bagaimana UI UX juga seperti apa. Gamification juga seperti apa. Itu juga belajar gitu. Masuk waktu itu eranya AR VR juga masuk juga kan, AR VR lagi, metaverse lagi digadang-gadang sebelum sekarang diganti AI kan ya. Diglorifikasi dulu kan metaverse diglorifikasi sekali. Itu metaverse. Glorifikasi banget gitu kan. Itu belajar, tapi kita kaitkan dengan pendidikan gitu. Waktu itu kita bikin gamifikasi untuk mencari teaching style gitu ya. I see. Gamifikasi mencari DISC kalau pernah tahu, tes personality test, kita coba bikin gamenya dan lain-lain. Jadi cukup beragam tuh. Itu salah satu momen karir yang memang kayak mungkin saya memang generalis gitu. Sangat bisa dikatakan perlu adaptif ya gitu. Karena bisa jadi T-shape, B-shape gitu ya. Atau mau unlearn lagi, relearn lagi. Nah itu yang jadi apa ya? Saya pikir jadi apa ya? Pencerahan lah ya. Titik cerah. Oh ternyata saya tipe yang memang senang beradaptasi dan juga belajar. Itu yang jadi kayak poin penting gitu. Berjalan karir dan lain-lain. Ketemulah pemimpin ID gitu bareng-bareng. Bantuin dulu awalnya pemimpin ID. Pemimpin ID dulu di co-founder gitu mungkin ada lebih dari 10 ya. Gitu. Jadi banyak banget gitu. Saya waktu itu bantu dikit-dikit aja gitu dari belakang gitu, nggak mendikte dari awal tidak gitu bantuin secara titik dari sudut pandang marketing dan juga teknologinya gitu kan, itu bantuinnya di sana gitu. Jadi kalau bisa dikatakan jadi latar belakangnya Zensa apa? Wah cukup beragam. Cukup generalis karena gitu. Karena banyak explore ya. Tapi ya akhirnya ya 3 hal yang saya pahami gitu ya selama berkarir ini ya. Kuliah itu kita mendapatkan tiga perspektif ya. Satu cara berpikir kita. Bagaimana paradigma berpikir dan juga logika. Kedua itu tentang transmisi nilai gitu, value, kita ketemu orang, networking dan lain-lain itu di sana. 3 ya terakhir tadi networking, jejaring tuh. Gitu jejaring ya itu penting banget. Jadi 3 hal itu yang kita sebenarnya belajar di perkuliahan. Apakah ini relevan di ketika kita bekerja, itu menjadi relevan ketika kita memaknai 3 hal itu. I see. Menarik. Dari HI ke teknologi, terus ke NGO, dan sekarang S2 saya damai dan resolusi konflik. Makin bingung lagi ya. Tapi itu kan masih ke HI gak sih? Masih HI tapi nyambung psikologi, sosiologi, nyambung. Oke. Tapi aku masih curious nih. Jadi ketika Zensa memilih misalkan mau ke teknologi atau mau ke ada NGO gitu ya. Itu di pikiran Zensa itu kayak decision makingnya itu seperti apa ya? Dan sampai menurut saya sih saat ini keputusannya bagus-bagus gitu ya. Jadi apa landasan pemikirannya gitu ketika mau pindah-pindah nih dan menentukan
saya kayaknya lebih ke generalis nih. Itu kan ada landasan berpikirnya. Menarik nih kalau di landasan berpikirnya mungkin pertama kayak mungkin saya pengen lompat lebih jauh gitu dalam artian kayak nggak cuma activity gitu, mungkin cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, penting kerja aja dulu. Oke, bekerja, tapi memaknai ini harusnya kita punya milestone lah gitu. Setidaknya 15 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun lah ya. Tapi kita pecah menjadi milestone kecil di mana saya harus melompat, di mana saya harus belajar. Nah, itu tuh yang mungkin yang kayak pencarian dalam seorang Zensa itu mungkin belum tentu relevan dengan teman-teman semuanya. Tapi siapa tahu itu bisa menjadi salah satu pembelajaran ya tadi gitu, dalam artian ya perlu bermimpi lebih jauh tapi juga lebih besar. Tapi juga kita coba kecil-kecilkan small wins-nya apa gitu. Jadi mudah dilakukan dan juga mau memulai, itu yang paling penting. Termasuk juga value ya tadi ya, learn, unlearn, akhirnya relearn, itu yang jadi kayak kapan kita jadi gelas kosong, gelas tengah dan gelas penuh. Itu yang kita bermain di sana. Karena tadi akhirnya kan karena saya dulu memang kayak pengen semuanya gitu, pengen belajar. Teknologi menarik deh gitu, kayak coding menarik, atau misalkan ngulik DAW di sound podcast misalkan itu juga kayak menarik deh gitu. Senang aja ngulik gitu. Jadi akhirnya kita coba lebih deep lagi, kita paham cara bekerjanya seperti apa. Akhirnya kita tahu kan secara whole sistemik seperti apa, ketika tarik zoom out seperti apa, zoom in seperti apa, kayak gitu. Itu sih. Oke. Iya, tapi menarik, berarti kan sebenarnya landasannya dari curiosity-nya Jensa sendiri untuk explore, dan Jensa punya visi atau visioner kedepannya seperti apa, dan di breakdown ke hal-hal kecil gitu ya yang bisa bikin small wins-nya. Ngomongin visi nih, visi Jensa sendiri saya pernah baca nih, mencetak 1 juta pemimpin nih. Ini menarik nih, di pemimpin ID seperti apa, dan sekarang kan eranya era digital gitu ya, banyak Gen Z mungkin sekarang pada scroll TikTok dan sebagainya, itu kan challenge ya. Itu gimana bisa se-confident untuk mencetak 1 juta pemimpin untuk Indonesia? Tapi tentunya disclaimer, 1 juta pemimpin itu ya pasti juga kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Iya, betul. Pertama, kenapa percaya dengan hal itu? Mungkin karena tadi sepakat generasi saat ini generasi digital, gitu. Adaptif, digital native, dan juga peka terhadap isu sosial. Nah, kemudian, tapi kan ketika di era digital dan informasi ini, abundance itu ya, maksudnya banyak sekali informasi-informasi yang tersebar dan mudah banget kan, kayak sekali klik ketemu dengan apa, sekali sekarang udah ada LLM ChatGPT, tinggal ketik apa udah muncul gitu. Tapi kemudian dengan banyaknya informasi, kita perlu menyederhanakan itu. Makanya kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah follow Pemimpin ID atau bisa teman cepet cek, kita coba buat kepemimpinan itu jadi lebih bite sizing, mudah dikunyah. Kepemimpinan itu bukan harus soal jabatan, ketika kamu memimpin 100 orang dan lain-lain, punya perusahaan besar, enggak. Tapi setidaknya kita turunin terus. Kepemimpinan itu sebagai skill, di mana kepemimpinan itu mulai dulu dari memimpin diri sendiri. Kita tarik pemimpin yang baik, pemimpin yang sudah selesai dengan diri sendiri. Makanya kita percaya, yang selalu kita advokasi Pemimpin ID, semua orang adalah pemimpin. Karena kamu bisa memimpin diri sendiri gitu. Kamu gak harus berangan-angan menjadi seorang kepala daerah atau kepala CEO something, perusahaan yang besar dan lain-lain, tapi bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri, itu yang kita pengen tarik banget gitu. Nah, makanya setidaknya kita pengen mengubah stigma bahwa pemimpin itu soal jabatan, tapi pemimpin itu soal skill. Pemimpin itu soal bagaimana kita meregulasi diri, self awareness gitu, self concepting, terus juga bagaimana kita tahu purposes secara sendiri itu seperti apa. Bahkan ada loh kearifan lokal kita tuh banyak sekali tentang menata diri seperti apa. Karena itu padahal esensi dari self leadership tuh.
Nah makanya kita coba menjembatani itu. Kita punya akarnya, kita punya ekosistemnya, kita punya kondisinya. Tinggal kita jembatanin semuanya gitu. Connecting the dot di era informasi yang banyak banget kan gitu. Kita nggak cukup waktu buat mengkurasinya nih. Betul. Makanya percaya, sepertinya kita percaya bahwa 1 juta pemimpin ini ada semua orang pemimpin. Walaupun itu cuma milestone dari sekian tahun ya. Karena pengennya sih ya semua orang paham, makanya semua orang adalah pemimpin gitu. Paham gitu, tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin diri sendiri gitu. Oke, menarik. Tapi berdasarkan Jensa ini, berarti kan kalau kita mau jadi pemimpin itu nggak harus langsung dapat jabatan ya. Tapi dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendirinya nggak bisa mimpin, ya berarti kemungkinan besar tidak bisa untuk memimpin orang lain. Betul. Itu berarti benar hipotesis seperti itu. Betul. Premis yang menarik. Gitu. tapi tadi ada Chris terkait statement awareness self regulation gitu ya. Itu membangunnya seperti apa gitu ya. Kayak kita nih dari banyak challenge selaku Gen Z nih, challenge untuk belajar tuh, wah saya kan sebagai pemimpin harus belajar gitu ya, ilmu-ilmu baru. Tapi lihat TikTok, wah tiba-tiba udah jam berapa aja nih gitu kan. Itu kan self regulatingnya yang kurang oke gitu ya. Tapi gimana sih cara membangun itu, membangun awareness dan self regulation ini? Mungkin pertama kita kan kayak misalkan terlalu eksklusif ya, self awareness kayak susah banget gitu. Self awareness tuh apa sih, kayaknya sering banget orang ngomongin atau nyambungnya malah ke mental health dan lain-lain gitu. Walaupun ada keterkaitannya, tapi kemudian ketika kita ngomongin self awareness ini tentang soal kesadaran. Dalam artian sadar siapa saya, gitu. Tahu kelebihan dan kekurangan saya apa, tahu value kita apa, tahu kita mau kemana, sadar gitu. Makanya ketika main TikTok, kamu sadar nggak atau kamu di drive sama algoritma TikTok? Kamu sadar nggak kamu sedang menghabiskan sekian waktu? Gitu. Karena seringkali ya, atau push rank di Mobile Legends gitu ya, kan kayak wah hore udah masuk Mythic Glory ya, tapi wah, kamu sudah menghabiskan 6 jam sia-sia loh gitu. Tapi kemudian ini pas banget kan, dalam artian kita harus sadar tentang diri sendiri kan gitu. Kebayang gak sih kita ada berapa molekul dan partikel atau bahkan mikroorganisme apa yang banyak di tubuh kita. Itu kan sudah kita pimpin loh. Ratusan juta mikroorganisme sudah kita pimpin sendiri gitu. Tapi itu perlu sadar kan, harus sadarnya itu memang wake up call-nya masing-masing orang beda gitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kita geser tuh ke self regulation. Tadi ketika udah sadar, bagaimana regulasi dirinya gitu. Oh ternyata saya memang suka ngaret atau suka menunda. Berarti kita harus meregulasi ini baik dari internal maupun eksternal. Sekarang ya tadi kan Gen Z ini penuh dengan privilege teknologi loh gitu. Kita bisa kayak ya udah aja ada Gcall kok, Google Calendar, alarm. Satu handphone ini bukan cuma buat TikTok dan juga Mobile Legends loh. Kamu bisa ada teknologi dalamnya yang paling esensial kan alarm. Google Calendar kamu jadwalin. Nah, cuma memang kita terlalu jauh kayak tiba-tiba menyalahkan saya itu memang malas nih, suka tiba-tiba hilang kontrol dan lain. Tapi kita nggak sadar. Kalau kita sadar kayak ya udah kita atur diri kita, disiplinkan diri kita. Pakai hal kecil aja, Google Calendar itu kayak jam 7, jam 8 ngapain, 9 ngapain. Itu yang sering kita lupa mencacah dan juga menuliskan apa sih yang bisa kita capai dalam 1 hari. Baru tuh 3 hari seperti apa. Baru tuh seminggu apa yang kita dapatkan output dan outcome-nya. Baru sebulan, kuartal, tahunan, kan sampai 5 tahun, 10 tahun kan akhirnya bisa jadi seperti itu. Makanya tadi kan pentingnya kepemimpinan diri juga selain visi yang jauh, tapi juga mampu menyederhanakan menjadi hal terkecil yang mudah dilakukan dan mulai dari sekarang. Yang sering kali kita lupa kan untuk mulainya. Wacana aja terus. Iya benar-benar. Mulai aja dulu nih berarti. Mulai dari diri. Ini kayak hashtag pemimpin aja. Iya betul. Iya. Itu menarik. Berarti
untuk membangun self awareness kita yang pertama harus sadar dulu nih, sadar bahwa kamu tuh menghabiskan waktu gitu kalau memang lagi scrolling TikTok gitu ya. Mungkin kalau untuk di weekend gitu ya butuh waktu untuk refreshing boleh lah. Tapi mungkin ada waktunya juga ya. Tapi kalau lagi waktu-waktu produktif kita harus tahu tadi ya kayak visi small details dari action yang harus kita lakuin. Misalkan kalau mungkin kemarin baru ada pengumuman SBMPTN UTBK gitu ya, baru SNBP ya. Nah itu kalian kan misalkan gagal nih SNBP-nya gitu ya. Ya berarti harus belajar untuk UTBK gitu ya. Berarti kalian harus jadi memprioritaskan untuk belajar yang penting-penting dulu untuk UTBK. Yang bagian main gamenya dikurang-kurangin dulu gitu ya, betul. Oke itu. Oke menarik nih. Kalau tadi bilang self awareness, aku mau bilang atau mau nanya nih, gimana sih output dari seorang pemimpin gitu ya? Apa sih yang dihasilkan gitu ya? Karena kan kita udah melakukan regulating, udah self awareness nih, udah coba punya tujuan nih. Tapi hasilnya tuh apa nih seorang pemimpin ini gitu ya? Value apa nih? Kepemimpinan seperti apa yang memang cocok juga untuk menghasilkan output yang oke gitu menurut Jensa sendiri. Ketika tadi kita mulai dengan premis semua orang adalah pemimpin. Semua orang. Tapi karena semua orang adalah pemimpin berarti setiap orang punya potensi dan juga otentik tersendiri dari masing-masing gaya kepemimpinannya gitu. Jadi nggak harus diseragamkan. Ya. Kalau seragam nanti malah jadi kayak pabrik kan. Ya. Pabrik ini seragam semuanya gitu. Tapi kan ketika dia menjadi the best version of you-nya, best version of him or her gitu, itu akan menjadi pemimpin yang ideal. Jadi kita boleh punya role model, kita punya mentor, itu penting banget. Tapi kemudian jangan sampai kita menjadi orang lain. Makanya penting banget ketika sudah berangkat, kita percaya seorang pemimpin, kita juga berangkat. Kita menjadi pemimpin yang sudah bisa memimpin diri sendiri kan. Nah, sudah mengenal nih diri sendiri, berarti tahu dong harusnya jadi pemimpin seperti apa. Makanya kita percaya ya setelah semua orang adalah pemimpin, ya berarti setiap pemimpin ini adalah pemimpin yang versi terbaik dari dirinya sendiri gitu. Itu jadi outputnya kalau misalnya ditanya emang pemimpin seperti apa gitu. Itu yang ya, pertama pemimpin yang terbaik pemimpin yang memang mampu memimpin diri sendiri. Makanya setelah sudah selesai nih dengan diri sendirinya, baru kita masukkan value yang selalu kita advokasikan, inklusif, efektif dan memberdayakan. Inklusif ini sebuah mindset dalam artian kayak kita perlu mendengar dengan hati, empatikal, mendengar dari berbagai macam sisi, terbuka dengan berbagai macam pemikiran dan berbagai macam orang, inklusif. Kemudian efektif, bagaimana sih kita bisa efektif baik managing down, managing up, atau leading each other, nah itu udah mulai efektif atau gitu. Bagaimana menggunakan waktu, menggunakan time management, prioritas, dan itu efektif. Bagaimana mencapai tujuan dengan cara yang strategik, itu efektif. Kemudian terakhir memberdayakan. Banyak orang bilang kan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin lainnya. Great leader create more leaders. Nah itu yang memberdayakan, kita coba bukan cuma berdaya untuk orang lain, tapi juga berdaya diri sendiri. Gitu. Nah itu tuh udah mulai masuk. Jadi kalau ditanya, Riza tanya outputnya apa? Ya tadi pemimpin yang sudah selesai dengan diri sendiri, yang mampu memimpin diri sendiri, yang mampu memimpin dengan inklusif, efektif, dan memberdayakan. I see. Oke. Ada inklusif. Tadi mungkin dari awal berarti kita harus bisa memimpin diri sendiri dan memimpin secara inklusif, efektif, dan memberdayakan. Okay. 3 poin itu yang selalu dibangun gitu ya dari pemimpin ID. Tapi kalau misalkan kita kan ketika tadi ya case by case ya, pemimpin tuh emang tadi kan harus jadi best versionnya diri sendiri dulu kan. In case nih gak mungkin kadang-kadang ya
susah untuk mencapai 3 poin tadi ya, inklusif, efektif, ataupun tadi yang memberdayakan gitu ya. Tapi kalau disuruh awal nih, mana dulu nih yang diprioritaskan nih dari tiga ini? Karena kan kadang-kadang kita mau inklusif nih, ternyata nggak efektif nih. Karena kan kita harus menjangkau semuanya nih, semua orang gitu ya. Terus tiba-tiba ada mungkin alasan A, B, C, D orang, jadi malah yang harusnya timelinenya misalkan seminggu, jadi kayak karena konfirmasi harus ada keterlibatan, malah jadi lama gitu. Tapi value apa sih kayak dari tiga ini yang sebenarnya kita harus prioritaskan, bener. Jadi kayak mungkin 1, 2, 3 di prioritas ini. Karena kan mungkin nggak bisa gitu ya seperfeksionis itu ya. Tapi bisa di kondisi di mana orang-orang itu memang aware dengan value tiga ini kan. Oke. Tadi sepakat dengan Riza katakan bahwa setiap orang punya titik awal yang berbeda. Titik awal. Setiap orang punya akumulasi peristiwa, emosi ataupun berbagai macam yang memang mempengaruhi dia dan membentuk dia seperti sekarang. Jadi otomatis jawabannya apakah ini ada prioritasnya? Malah 3 pintu ini kalau di versi saya gitu bisa masuk dari manapun. Sesuai dengan konteks dan relevansinya akhirnya gitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kamu harus dituntut jadi inklusif tapi kamu pakai tools efektif yang nggak akan masuk. Kamu malah berantem di sana gitu. Makanya peka terhadap kontekstual dan relevansinya ini juga penting banget akhirnya gitu. Makanya kan ketika informasi dan teknologi begitu cepat, otomatis pengkurasian itu hadir dari diri sendiri kan, datang dari diri sendiri gitu. Dan juga perlu paham bahwa kapan kita perlu memulai, kapan kita harus berhenti, kapan harus memakai yang mana, gitu, itu menjadi pilihan tersendiri gitu. Karena tadi kalau pakai framework lagi ya gitu ya, head, heart, hand gitu. Head itu mewakili tentang kognitif, logika dan lain-lain. Heart itu soal empati gitu, perasaan. Hand itu soal aksi gitu. Apa sih actionnya gitu? Kan nggak bisa langsung mulai semuanya gitu. Mungkin ada yang kayak, wah ada bantuan bencana, ya udah action aja dulu, pas kan, action aja dulu gitu. Jangan dulu mikir nanti insya Allah lah rezekinya ada atau apa, ya kan terkumpul kita kirimkan. Atau misalkan kita langsung aksi aja dulu, ntar dulu, ini kita perlu diskusikan bagaimana logikanya secara pilihan logis, headnya seperti apa kan gitu. Makanya penting banget cerdas dalam menggunakan pilihan tadi. Jadi kalau aku ngomong jawabannya ya sesuai dengan konteks dan relevansi gitu. Jadi nggak harus 1, 2, 3 saklek gitu. Toh sekarang cair banget kan gitu. Oke, aku nangkep nih konsepnya. Berarti kan sebenarnya 3 tadi tuh inklusif, efektif, dan memberdayakan ini jadi ibarat framework atau guiding principle-nya ya. Untuk adaptif ke konteks yang memang saat itu ada case-nya ya. Ini menarik sih, bener sih kayak konteks itu emang harus ada selalu ya. Tapi guiding principle juga harus ada juga untuk meng-guide gimana kita memang melakukan leadership atau melakukan pemimpinan ya di sebuah organisasi ataupun yang lainnya gitu ya. Ini mulai menarik diskusi yang selanjutnya ini terkait Indonesia Emas 2045. Ini dari dulu ya, mungkin ini emang dari dulu karena kan berdasarkan RPJPN ya. Jangka panjangnya Indonesia itu 2045, 100 tahunnya Indonesia merdeka, dan ada visi juga untuk menjadi ekonomi terkuat kelima gitu ya di dunia gitu ya. Tapi nih kalau ngelihat kondisi saat ini gitu kan sebagai Gen Z gitu ya, ini Gen Z netizen kan mulai meresahkan nih, ada berbagai isu-isu yang ada mulai mungkin isu korupsi lah, ada pula isu-isu lainnya lah yang memang saat ini ada ya di Indonesia, dan membawa sebuah gerakan dari Gen Z ini untuk di sosial media ini tagar kabur aja dulu nih itu kita punya visi 100 tahun Indonesia Emas, tapi yang memimpinnya itu kan 20 tahun lagi yang memimpin kan Gen Z juga ya. Punya hashtag
atau gerakan kabur aja dulu. Berdasarkan data juga nih dari World Bank dan McKinsey gitu ya. Kalau ngomongin skill spesifiknya ke digital gitu kan, talenta digital saat ini tuh 2030 tuh ada target gitu ya. Dan tiap tahunnya itu harus ada 600.000. Sedangkan perguruan tinggi itu sekarang cuman bisa supply sampai 100 sampai 200.000 gitu ya. Itu kan ada gap gitu, gap skill di mana Gen Z kan harus bertalenta digital juga ya, mau gak mau untuk adaptif. Sedangkan banyak isu dan malah muncul kabur aja dulu. Itu gimana dari pandangan Jensa nih yang memang pengen mencetak nih pemimpin nih yang di 2045 biar Gen Z ini jadi yang buat Indonesia emas beneran gitu ya dan maju gitu ya gitu. Oke, ini menarik banget. Semakin kita tercerahkan bahwa memang sekarang makin uncertainty ya. Yes. Sangat sekali kita tidak bisa mengukur gitu ya. Ini akan selalu seperti ini nggak ya? Akan stabil nggak ya gitu. Jadi akhirnya jadi cemas dan lain-lain. Belum juga kencangnya banget tuh informasi TikTok sampai titik fokus kita tuh berkurang loh. Jadi cuma 3 detik kata orang kayak gitu. Kalau nggak main HP gitu kan gitu. Kita sadar hal itu gitu. Tapi kemudian juga kita perlu embrace dalam artian yang terakhir juga kan dari World Economic Forum yang soal future work and job gitu. Anak SD sekarang yang lagi SD, mereka kan bekerja di pekerjaan yang tidak ada sekarang. Oke. Itu bahkan udah 2024 uncertain. Itu udah uncertain gitu. Ya kayak sekarang aja deh, kayaknya data science udah mengurang ya. Berkurang atau 10 tahun nggak ada, 10 tahun kemarin nggak ada. 10 tahun kemarin nggak ada kan gitu. Atau driver ojol kan nggak ada ya, bukan 10 tahun, mungkin 20 tahun lalu nggak ada ya. 20 tahun nggak ada. Jadi kita perlu pahami pattern-pattern tersebut. Dalam artian kita sadar bahwa ke depan itu memang tidak pasti gitu. Tapi kemudian 100 tahun Indonesia merdeka, refleksinya adalah kita berperan sebagai apa tadi kan gitu. Mau pakai hashtag kabur aja dulu atau Indonesia terang. Gitu. Itu ada pilihan. Itu sebuah keresahan yang memang perlu dimaknai lebih mendalam secara kolektif. Kita sedang kondisi seperti apa gitu. Ketika tahu diagnosis prognosisnya seperti apa, baru tuh kita berikan solusi kan. Sederhana itu. Dalam artian responnya seperti apa. Ini salah satu jadi kayak ciri seorang leader kan. Yang dinilai itu responnya seperti apa. Ketika kita jatuh, apakah kita menangis dan terluka, atau hanya tertidur saja, atau mencoba bangkit, atau mencoba berlari, gitu. Kalau misalkan tiga respon manusia biasanya kan flee, fight, sama freeze. Gitu. Nah, kita mau jadi seperti apa, gitu. Ketika ini terjadi, gitu. Apakah membenarkan kabur aja dulu? Ya untuk beberapa orang mungkin itu relevan. Kontekstual tadi kan. Iya betul. Ya udah kalau misalkan itu pilihanmu ya sudah. Tapi kalau misalkan pilihannya tidak mengambil itu ya tidak apa-apa gitu. Yang dibutuhkan adalah bukan soal saling menyalahkan, tapi bagaimana kita ya saling anak muda ini Gen Z dan milenial lah ya yang akan 20 tahun akan memimpin ini bisa berjabat tangan dan bererat tangan. Ini kita mau bawa bangsa ini kemana gitu. Memang 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi ingat 2028 itu 100 tahun Sumpah Pemuda loh. Berarti ada 3 tahun lagi. Iya, itu yang sering kita lupa ya gitu. Di saat 100 tahun yang lalu, di 3 tahun lagi ini, itu pemuda-pemuda Indonesia sudah berkumpul, berhimpun, berkomunitas, berkumpul dan juga kayak berucap janji setia terhadap Indonesia gitu ya, dengan Sumpah Pemuda gitu. Nah sekarang dengan kondisi saat ini kita akan bergerak seperti apa? Peran kita seperti apa? Itu yang paling penting tuh. Gitu. Akhirnya responnya nih mau akan seperti apa? Yang secara kolektif dan konsensus bersama kita akan seperti apa? Gitu. Apakah tadi
kabur aja dulu kan itu menjadi pilihan gitu. Tapi pilihan lain juga ya gerak aja dulu misalkan atau mulai aja dulu mulai aja dulu atau ya mulai dari diri dari diri. Ya akhirnya ya 2045 memang jauh, tapi kemudian tadi yang saya ucap di pertama, coba kita cacah potong-potong menjadi satu hal yang small wins, milestone yang mudah dicapai, yang bisa dilakukan besok, hari ini, seminggu kemudian, sebulan kemudian. Itu yang paling penting gitu. Rencana ya kan ekspektasi dan harapan itu pasti akan berjarak. Tapi gimana caranya kita mempersempit ruangnya kan, ruang jaraknya tersebut gitu. Karena ya tadi perlu ada yang bergerak ke sana gitu. Perlu mengisi ruang-ruang si jarak sekat antara ekspektasi dan realita itu sendiri. Gitu. Semoga 2045 generasi emas itu ya harus terwujud ya. Kemudian berbagai macam cara dan yang penting terukur dengan hal yang paling kecil yang bisa dimulai. Itu aja. Gitu sih. Oke. Menarik. Berarti kalau dari pandangan Jensa sendiri terkait keresahan-keresahan Gen Z ini ya kontekstual aja ya. Kalau di pikiran dia memang there's an opportunity di luar gitu ya dan berkarir di luar dan di sana juga jangan jadi biasa-biasa aja gitu ya. Dia yakin bahwa dia bisa berusaha di sana. It's okay gitu kan karena Indonesia juga butuh diaspora betul, konektor di luar negeri yang memang bisa membuka banyak opportunity, partnership dan sebagainya. Sedangkan di satu sisi lain yang memang tidak kabur aja dulu gitu ya, gerak aja dulu atau mulai dari diri gitu ya, mulai aja dulu di Indonesia bisa juga dengan mengembangkan Indonesia langsung gitu ya di Indonesia dan memimpin Indonesia di tanah sendiri gitu ya. Jadi dua hal ini emang tergantung konteksnya dan dua-duanya pun nggak ada yang salah gitu dalam pandangan ini ya. Lalu tadi menariknya 3 tahun lagi akan 100 tahun Sumpah Pemuda nih. Kalau pemimpin ID sendiri menanggapi ini, apakah ada gebrakan gitu ya untuk untuk 100 tahun Sumpah Pemuda sebelum jauh nih? Karena kan tadi dari Jensa sendiri kan harus mengecil-kecilkan aksi kan, nggak oke kita punya visi tapi yang di depan dulu deh gitu kan, aksi-aksi kecil dulu nih sebelum ke 100 tahun Indonesia merdeka, ada nih 100 tahun Sumpah Pemuda gitu ya. Dari Jensa pribadi kalau melihat nih apakah ada sebuah hal yang memang bisa kita upayakan nih sebagai pemuda nih untuk terus membangun Indonesia lebih baik nih di 100 tahun Sumpah Pemuda nih yang 3 tahun lagi. Ini penting banget dan artian kayak tadi keresahan yang dikeluarkan itu boleh, it's okay itu karena memang penting banget kita harus menjaga sanity kita dalam berdemokrasi, sanity kita dalam berbangsa dan bernegara itu penting banget. Jangan sampai terputus koneksi kita terhadap isu-isu sosial memang sedang terjadi saat ini. Terus yang kedua, ketika sudah mapping ini, ya mungkin tadi rasanya perlu memahami peran kita di 100 tahun Sumpah Pemuda ataupun 100 tahun nanti Indonesia merdeka. Memahami peran, kemudian memaksimalkan peran, dan akhirnya berbagi peran. Seperti apa? Gitu. Tadi kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Itu berbagi peran kan? Itu it's all about berbagi peran. Gitu. Peran kamu seperti apa nih untuk kita memajukan bangsa? Itu penting banget tuh gitu. Makanya penting banget juga membuka ruang-ruang diskusi ketika setiap anak muda, setiap pemuda atau setiap stakeholder untuk bertemu, duduk gotong royong gitu ya, berbicara diskusi tentang bangsa dalam artian apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu gitu. 3 magic words anak kecil aja, thank you, minta maaf, tolong kan, please. Ya udah 3 hal ini yang udah coba ngobrol sederhana itu deh gitu. Gak usah bawa kepentingan atau topeng dan lain-lain, tapi kepentingan terbesar kita seperti ini nih gitu. Nah hal itu penting banget akhirnya gitu, makanya banyak juga senang banget akhirnya banyak juga kan kayak gerakan-gerakan kolektif yang emang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam profesi dan lain-lain itu mengerjakan sesuatu gitu. Ini salah satu jadi positif
positive side-nya ya gitu. Blessing in disguise lah. Dalam artian ketika ada masalah, banyak pemuda-pemuda hebat di luar sana yang berkumpul untuk melakukan sesuatu untuk mengentaskan solusi ini. Kalau di bagian pemimpin ID, kita tahun ini lagi coba bikin pemimpin ID community namanya. Ini ada 3.170 dari 318 kota kabupaten. Ada 3.100 ya. Dari 300. Itu community-nya. Betul. Ini yang kita bukan individu ya, individu. Oh, individu. Okay. Kita coba jaring ini dulu gitu. Kita coba kumpulkan. 3 bulan mereka diberi kelas-kelas secara ininya lah ya, substansinya ya gitu. 3 bulan weekly banget gitu. Setiap hari Jumat. Terus di mana tiap bulannya juga ada kita coba buat talks dan lain-lain. Yes. 3 bulan berikutnya mereka kan membuat piloting social project di masing-masing kota. Kita kelompokkan, kita kumpulkan regionnya, termasuk juga open mentoring gitu. Dalam artian kita membuka mentor-mentor teman-teman yang sudah setidaknya sudah punya pengalaman di atas 5 tahun 10 tahun untuk juga berbagi ke daerah asalnya, setidaknya daerah asalnya gitu. Baik mau dalam negeri maupun diaspora kan, itu senang banget kan. Misalkan mereka bisa jadi mentor untuk anak putra-putri daerahnya gitu. Untuk melakukan sesuatu. Nah, social project ini yang kita harapkan teman-teman di daerah punya social project yang mengentaskan isu dan solusi yang kontekstual dan relevan. Karena kan pasti masing-masing beda gitu. Grassroots. Betul, grassroots banget. Dan kita nggak menuntut mereka kayak sesuatu yang jauh gitu. Enggak. Di sekitar kalian apa deh gitu. Hal-hal yang terdekat kita bisa kita lakukan apa? Nah, itu mungkin yang upaya kecil yang kami lakukan dalam artian kayak mencetak banyak anak muda di daerah-daerah yang bisa melakukan sesuatu untuk daerahnya, mengembangkan daerahnya gitu. Ini menarik sih. Betul. Karena juga harapannya ya tadi kan pemimpin yang baik itu pemimpin yang muncul dan otentik dari hasil akumulasi peristiwa dan historical dan value-nya kan. Gitu. Karena tadi saya sadar bahwa kita bibit kepemimpinan Indonesia atau bibit anak muda Indonesia ini tumbuh di tanah yang berbeda kan. Unsur haranya mungkin berbeda ya. Kalau artinya kita analogikan unsur haranya berbeda, nutrisinya berbeda, suhunya berbeda. Tapi kemudian bibit-bibit ini tetap bisa tumbuh karena tumbuh itu nggak cuma ke atas. Tanaman itu tumbuh tuh dari akarnya dulu. Tapi akar akan menemukan nutrisi-nutrisi yang baik. Gitu. Akar akan menemukan sesamanya gitu. Setelah itu baru mereka akan tumbuh jadi pohon, batangnya tumbuh dengan value dan nilai-nilai, muncul daun dan buah yang bermanfaat bagi sekitarnya, muncul akhirnya berkumpul jadi dahan yang bisa menaungi entropi-entropi sekitarnya. Gitu. Jadi ekosistem yang baik seperti itu. Harapan besarnya seperti itu. Jadi memang pada intinya ya upaya kecil yang kami lakukan adalah kita pengen mendemokratisasi ilmu kepemimpinan yang kontekstual untuk daerah di lingkungan sekitarnya. Gitu. Ini kalau ada ini berarti siap nih 100 tahun ke depan yang Sumpah Pemuda nih kalau ada grassroots ini. Tapi ini menarik banget ya. Karena kan grassroots atau konteks daerah ini emang gak banyak orang tahu kan. Hanya orang-orang di situ aja yang tahu gitu ya. Dan kalau kata Habibie, ya kalau nggak bangsa sendiri, siapa lagi yang emang mau memajukan gitu ya. Kalau nggak daerah sendiri ya, kalau bukan anak daerah ya, siapa lagi yang mau memajukan daerahnya gitu ya. Dan dengan tadi programnya dari pemimpin ID itu bisa melahirkan benih-benih di daerah tersebut yang mana bisa mungkin nge-create lagi gitu ya. Tadi ya, leaders create more leaders gitu ya. Mungkin di sana juga dia bakal nge-create social project. Mungkin ada social project baru di sana yang berasal dari social project. Jadi amal jariah lah ya. Iya, konsep Islam. Kemana-mana ya. Iya bener-bener. Ya tapi menarik banget. Tapi kalau misal nih, yang tadi case-nya adalah pemuda sudah join program gitu ya. Sudah ada arahan nih, sudah ada framework dari pemimpin ID diarahkan gitu ya. Tapi kalau kita nih kayak misalkan yang masih resah nih, nggak tahu nih kontribusinya di mana nih, aku masih
kurang tahu mau ngapain ke depannya, tapi pengen deh belajar gitu ya, pengen deh berguna gitu, bermanfaat buat sama gitu ya. Dan nanti ke depannya mungkin ya bermanfaat bagi negara juga gitu. Apa sih step-step awal ya? Tadi kayak kita kan bisa ikut untuk memahami mentoring dan sebagainya, tapi gimana sih yang belum tahu gitu ya, orang-orang yang beneran kayak fresh banget buat pengen open gitu ya. Ya. Perlu tarik juga dalam artian kebermanfaatan yang dimaksud itu seperti apa. Bisa jadi tolak ukurnya berbeda masing-masing gitu ya. Kebermanfaatan seperti apa. Tapi kalau ditanya terus kita harus ngapain ya gitu. Sederhana, jangan diam gitu. Jangan gerak diam aja dulu nih. Jangan diam. Oke. Dalam artian apabila memang bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, ya berarti kita perlu membuat ini baik-baik saja. Jangan sampai kita bercerita ke anak cucu kita nanti bahwa dulu ada nama negara Indonesia. Itu kan yang serem. Itu yang sedih lah, itu sedih banget gitu. Bagaimana caranya kita ikut menjadi bagian dari sejarah itu. Berkumpul dengan orang-orang yang punya value sama, orang-orang yang punya tujuan yang sama, membuat sesuatu secara kolektif. Kayaknya sekarang ini makanya bersyukurnya Riza dan Gen Z gitu. Walaupun kayaknya saya udah lewat jauh. Zensa lah, Zensa gitu. Tapi berkumpul sesama dengan value yang serupa, yang selaras, itu penting banget gitu. Karena kayaknya sekarang juga banyak banget tren-tren saat ini yang anak-anak muda senang berkumpul dan membuat sesuatu. Dan itu perlu dibudidayakan dan juga ditularkan maupun diviralkan lah ya secara positif gitu. Make it FOMO tapi positif FOMO gitu. Ini dan mereka kebayangkan ketika katakanlah ada 100 juta anak muda bikin sesuatu, misalkan akhirnya ada 25 juta organisasi membuat sesuatu, kan kebayangkan dampaknya seperti apa. Gitu. Makanya yang paling penting adalah jangan diam aja. Gitu. Jangan diam. Resah boleh, cemas boleh, tapi kemudian what next? Gitu. What next? Makanya ini juga yang sering kita encourage adalah siap ambil peran. Gitu. Tinggal peran kita apa nih? Nah yang menentukan ya teman-teman sendiri. Dalam artian kayak apa yang kamu lakukan saat ini pasti akan berdampak bagi orang lain kok. Sekecil apapun gitu. Jadi kalau misalkan daripada terus mempertanyakan ini gimana mulainya ya atau kebermanfaatan apa yang ingin saya capai. Saya ingin menjadi salah satu pionir dalam menggerakkan sustainability tapi kalau nggak mulai ya itu cuma jadi angan-angan. Gitu. Yang paling mahal itu kan eksekusi untuk memulai dari ide emas teman-teman semuanya. Itu yang paling penting gitu. Mulai, jangan diem, mulai itu aja sih. Iya. Oke. Mulai berkumpul. Itu aja udah mulai. Iya. Oke. Jadi memang harus mulai aja dulu nih teman-teman, gerak, jangan diem, dan kalau ada opportunity coba dulu aja gitu ya. Kumpul dulu aja, denger dulu aja. Siapa tahu di situ ada opportunity-nya ya, untuk kontribusi atau ngambil peran tadi. Ini terakhir nih untuk Zensa nih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah di 2045 Zensa mau jadi apa? Waduh ini. Dan yang kedua buat pemuda nih tipsnya lah. Terakhir mungkin ada tips dan nasihat lah untuk Gen Z ini kedepannya seperti apa baiknya gitu. Tuh, itu. Waduh, 2045 Zensa akan menjadi apa? Kan pasti harus ada milestone nih. Betul, ada milestone-nya tapi kemudian balik lagi uncertainty. Bisa jadi. Betul, uncertainty tidak pasti nih, bisa jadi Zensa akan di pekerjaan yang belum ada saat ini. Kan bisa jadi gitu ya. Berdasarkan World Bank kan. Betul. Saat ini atau ya Zensa akan mengisi peran di peran-peran yang sudah ada saat ini gitu kan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya karena kayak wah ini ya perlu kita cacah lagi nanti jadi sejam lagi. Iya. Kemudian yang terakhir apa pesannya? Teman-teman
mungkin ini ya, dengan keresahan-keresahan sekarang, kecemasan sekarang, kayaknya kita perlu cobain dengerin stanza 2, stanza 3 Indonesia Raya. Wah. Stanza 2 itu menarik banget. Marilah mendoa, Indonesia berbahagia. Gitu. Indonesia berbahagia. Iya. Ketika stanza 1 itu soal harapan bahwa kemerdekaan gitu ya, patriotisme. Yang kedua, ketiga ini soal harapan bagaimana kita menjalankan satu bangsa. Berbahagia gitu. Mari kita berbahagia, itu dalam banget maknanya. Sadarlah budinya gitu ya. Sadarlah budinya, kebayang gak sih kata-kata sadarlah budinya gitu. Ketika integritas sekarang banyak dipertanyakan, korupsi merajalela tadi Riza sampai ngomong. Sadarlah budinya. Budi itu satu hal yang luhur ya. Nilai-nilai luhur ditarik satu kebaikan yang emang udah konsensus bersama ini tuh baik gitu. Sadarlah budinya gitu. Marilah mendoa Indonesia berbahagia. Itu stanza 2 tuh, baru stanza 2 gitu. Makanya penting banget teman-teman memaknai apa yang sudah ada dulu gitu. Termasuk kearifan lokal. Kearifan lokal kita itu kaya banget. Ini misalkan saya dari Bandung gitu ya, suku Sunda. Ada kearifan lokal namanya Nata Salira. Nata Salira itu menata diri. Gitu. Nata Salira. Pas ditarik kan berarti self leadership ya. Self Nata Salira. Gitu. Baru tuh Nata Nagara. Negara kita menata. Baru Nata Buana, alam semesta. Orang-orang sebelum kita, leluhur kita sudah menciptakan kearifan lokal begitu kaya dan mendalam seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana tugas kita saat ini menjembatani gitu. Kita sudah punya akar yang kuat. Tapi selayaknya tanaman, semakin tinggi dia bertumbuh, semakin kencang anginnya. Pilihannya menguatkan akarnya atau kita terus tumbuh tapi akarnya tidak kuat, akhirnya rubuh soal angin modernitas dan juga teknologi dan juga globalisasi. Makanya teman-teman saat ini adalah jembatan sejarah, jembatan nilai gitu. Saya rasa teman-teman perlu juga sadar hal itu. Sadar bahwa kita adalah bagian dari sejarah. Pilihan yang kita lakukan adalah pilihan sejarah. Maka dari itu teman-teman mulai dari diri, mulailah sesuatu, mulai memimpin diri untuk mulai sesuatu, untuk memahami perannya, memaksimalkan peran dan berbagi peran untuk kita, keluarga, masyarakat Indonesia. Gitu. Terakhir ya, penting banget ya untuk Indonesia. Gitu. Itu sih. Waduh, saya udah gak bisa berucap-ucap lagi nih tadi nih. Menyentuh banget nih. Stanza 2, gila nih Jensa ini emang bagus. Indonesia berbahagia. Wah, itu nyentuh banget. Ini nyentuh banget sih. Ya teman-teman, ini karena saya tadi tidak bisa berucap-ucap, mungkin sudah waktunya kita berpisah di sini. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Jensa. Terima kasih. Sudah hadir dan ini ini sangat berkesan gitu ya, sangat belajar banyak nih dari Jensa. Teman-teman Deep Talks Indonesia jangan lupa untuk tetap tonton video kami di Deep Talks Indonesia. Jangan lupa subscribe dan untuk podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa juga follow pemimpin ID ya dan Jensa Rahman. Thank you teman-teman.